saya akan menjelaskan tentang kepemimpinan Nabi Muhammad, kunci kesuksesan. Yang pertama yaitu akhlak Rasul terpuji tanpa celah. Kedua, karakter Rasulullah yang tahan uji, tangguh, ulet, sederhana, dan bersemangat tinggi. Yang ketiga, sistem dakwah Nabi menggunakan metode himbauan, hikmah, dan bijaksana. Dan keempat, tujuan perjuangan Nabi untuk kebenaran dan keadilan, meninggalkan yang batil dan tanpa pamrih. Yang kelima, prinsip persamaan, dan terakhir, prinsip kebersamaan. Adapun sini tentang Khulafaur Rasyidin. Pengertian Khulafaur Rasyidin, menurut bahasa, Khalifah merupakan masdar dari fi'il madi halafa, yang berarti menggantikan atau menempati tempatnya. Menurut istilah, adalah gelar yang diberikan untuk pemimpin umat Islam setelah wafatnya Nabi Muhammad. Kata Khalifah sendiri dapat diterjemahkan sebagai pengganti atau perwakilan. Dalam Al-Quran, manusia secara umum merupakan Khalifah Allah di muka bumi untuk merawat dan memberdayakan bumi beserta isinya. Sedangkan Khalifah secara khusus maksudnya adalah pengganti Nabi Muhammad SAW sebagai imam umatnya, dan secara kondisional juga menggantikannya sebagai penguasa sebuah identitas kedaulatan Islam atau sebuah negara. Tugas Khulafaur Rasyidin. Ini saya akan melanjutkan presentasi dari teman saya, dan saya ingin membahas kepemimpinan Nabi Muhammad. Kepemimpinan Nabi Muhammad, sebagian besar dari kita pernah mendengar tentang kepemimpinan seorang Muhammad. Dalam masa 22 tahun beliau sanggup mengangkat derajat bangsa Arab dari bangsa jahiliyah yang diliputi kebodohan dan keterbelakangan menjadi bangsa terkemuka dan berhasil memimpin banyak bangsa di dunia. Orang-orang yang berada di bawah kepemimpinannya merasakan kelembutan dan kasih sayang beliau. Cara berpikir Nabi Muhammad yang lurus terlahir dari cara pandangannya yang juga lurus terhadap hidup dan kehidupan ini. Cara berpikir yang lurus menghasilkan sebuah keputusan yang tepat sekaligus dapat diterima semua pihak. Inilah cara berpikir Nabi Muhammad tersebut yang menjadi prinsip kepemimpinannya. Di sini ada poin-poin yang penting dari kepemimpinan Nabi Muhammad, yaitu yang pertama, beliau menomorsatukan fungsi sebagai landasan dalam memilih orang atau sesuatu, bukan penampilan atau faktor-faktor luar lainnya. Yang kedua, beliau mengutamakan segi kemanfaatan daripada kesia-siaan. Yang ketiga, beliau mendahulukan yang lebih mendesak daripada yang bisa ditunda. Yang keempat, beliau lebih mementingkan orang lain daripada dirinya sendiri. Yang kelima, beliau lebih mendahulukan tujuan akhirat daripada maksud duniawi. Dan itu adalah poin-poin dari poin kepemimpinan Nabi Muhammad SAW. Dan di sini juga ada kepemimpinan Nabi Muhammad adalah kunci kesuksesan. Yang pertama itu akhlak Rasul terpuji tanpa celah. Yang kedua, karakter Rasulullah yang tahan uji, tangguh, ulet, sederhana, dan bersemangat tinggi. Yang ketiga, sistem dakwah Nabi Muhammad menggunakan metode himbauan, hikmah, dan bijaksana. Yang keempat, tujuan perjuangan Nabi untuk kebenaran dan keadilan, menghancurkan yang batil dan tanpa pamrih. Yang kelima, prinsip persamaan. Yang keenam, prinsip kebersamaan. Jadi kepemimpinan Nabi Muhammad di sini tuh lebih mengutamakan bukan hanya dalam pimpinan, tapi mengutamakan akhlak yang terpuji, ya kan? Jiwa yang tahan, yang tangguh, yang ulet, yang sederhana, dan bersemangat tinggi. Sampai Nabi Muhammad memimpin negaranya atau memimpin agama dari yang tadinya masih di bawah atau masih tidak ternama, dan sekarang bisa menjadi lebih baik lagi. Ya, mungkin itu sekian dari saya. Nanti untuk slide selanjutnya bisa dilanjutkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nada Diana, saya dari kelompok 6. Di sini saya akan menjelaskan tentang sahabat Rasulullah yang termasuk dalam Khulafaur Rasyidin, yaitu ada 4. Abu Bakar As-Siddiq yang memimpin selama 11-13 Hijriah, 632 sampai 634 Masehi. Nah, kemudian kedua, Umar bin Khattab yang memimpin selama 13-23 Hijriah,
634 sampai 644 Masehi. Ketiga Utsman bin Affan yang memimpin selama 24 sampai 36 Hijriah, 644 sampai 656 Masehi. Kemudian keempat Ali bin Abi Thalib. Nah, dalam kepemimpinannya ini dari 36 sampai 41 Hijriah, 656 sampai 650 Masehi. Kemudian langkah-langkah apa saja sih yang dilakukan pada awal pemerintahan Abu Bakar As-Siddiq? Nah, pada awal pemerintahannya itu, pemerintahan Abu Bakar As-Siddiq terdapat 3 golongan, yaitu dihadapkan dengan masalah-masalah yang mengganggu stabilitas pemerintah, yakni orang-orang yang enggan membayar zakat, karena mereka mengira kewajiban ini gugur seiring dengan wafatnya Nabi Muhammad SAW. Nah, kemudian golongan kedua yaitu ada golongan mereka yang keluar dari agama Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang murtad dan kembali ke agama lamanya, tidak memeluk lagi agama Islam. Kemudian golongan ketiga yaitu golongan mereka yang mengaku sebagai nabi. Mereka adalah golongan yang mengaku mereka adalah nabi setelah Nabi Muhammad. Selanjutnya, bagaimana sih Abu Bakar ini membasmi semua golongan tersebut? Abu Bakar As-Siddiq membasmi semua golongan tersebut dengan menyiapkan 11 pasukan, yaitu salah satunya panglima dari pasukan yang dibentuk tersebut, yaitu Khalid bin Walid, yang dikenal sangat pandai berperang. Oleh karena itu, Abu Bakar memilih Khalid bin Walid tersebut. Selanjutnya, langkah-langkah kepemimpinan Umar bin Khattab. Di sini ada beberapa langkah-langkah kepemimpinan Umar bin Khattab, yaitu 1. Memperbaiki struktur dan lembaga negara, kemudian lembaga kepentingan masyarakat, dan menaklukkan beberapa negara ke dalam Islam. Nah, di sini kita dapat menyimpulkan bahwa dalam kepemimpinan Umar bin Khattab ini banyak sekali terjadi perbaikan dan perubahan yang terjadi pada masa kepemimpinan Umar bin Khattab, yang seperti salah satunya tadi menaklukkan beberapa negara ke dalam Islam, yaitu banyak sekali yang beberapa negara itu yang tadinya tidak memeluk Islam sehingga dapat memeluk Islam di dalam kepemimpinan Umar bin Khattab ini, seperti negara Damaskus, Baitul Maqdis, Persia, Mesir, dan Turki. Mungkin itu saja yang dapat saya simpulkan, dan itu saja yang dapat saya sampaikan. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Juju Asmi Dahlianti. Saya akan bahas mengenai kepemimpinan Utsman bin Affan. Masa pemerintahan Utsman bin Affan berlangsung selama 12 tahun. Pada paruh terakhir pemerintahan kekhalifahannya muncul perasaan tidak puas dan adanya kekecewaan. Dan kepemimpinan Utsman bin Affan memang sangat berbeda dengan kepemimpinan khalifah lainnya karena muncul fitnah dan hasutan dari Abdullah bin Sabah al-Yamani, seorang khalifah Yahudi yang berpura-pura masuk Islam. Abdullah bin Sabah ini gemar berpindah-pindah dari suatu tempat ke tempat lainnya untuk menyebarkan fitnah kepada kaum muslimin yang baru masa keislamannya. Akhirnya pada tahun 35 Hijriah 1655 Masehi, Utsman dibunuh oleh kaum pemberontak yang terdiri dari orang-orang yang berhasil dihasut oleh Abdullah bin Sabah itu.
Adapun usaha-usaha yang dilakukan oleh Utsman bin Affan yaitu yang pertama adalah perluasan wilayah Islam. Seperti yang telah dikemukakan di atas, bahwa Utsman bin Affan lebih keras lagi dalam mempertahankan dan melanjutkan perjuangan Islam, sebab berbagai ancaman dan rintangan akan semakin berat untuknya, mengingat pada masa sebelumnya telah tersiar tanda-tanda adanya generasi yang pernah dilakukan oleh Islam hendak berbalik memberontak padanya. Dan yang kedua yaitu pembentukan armada laut Islam pertama. Pembentukan armada laut Islam pertama yaitu ide atau gagasan untuk membuat sebuah armada laut Islam sebenarnya telah ada sejak masa kekhalifahan Umar bin Khattab, namun beliau menolaknya lantaran khawatir akan membebani kaum Islam pada saat itu. Masa kepemimpinan Ali bin Abi Thalib. Pada masa kepemimpinan Ali bin Abi Thalib, beliau menggantikan semua gubernur yang menjabat pada masa Utsman bin Affan karena tidak disenangi oleh masyarakat. Karena ia berasumsi bahwa selain karena para gubernur tidak disenangi oleh masyarakat, juga mereka adalah yang paling bertanggung jawab atas kerusuhan yang terjadi yang menyebabkan terbunuhnya Khalifah Utsman bin Affan pada 12 Zulhijjah tahun 35 Hijriah.